Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Iqbal Husaini. Sebelumnya saya mengucapkan Ramadan Karim. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk kawan-kawan semuanya. Dan saya ucapkan selamat datang kembali di channel saya. Kemarin sebenarnya saya ada rencana untuk melanjutkan tentang mewaris gitu kan. Cuman ada sebagian kawan saya yang memberikan masukan dikarenakan sekarang akan mendekati ke suasana bulan Ramadan ini, itu jadi kata teman saya, dia minta supaya saya mengupload video tentang zakat gitu kan. Ya mungkin insya Allah saya akan bahasnya ya. Untuk itu kita bersama saya, insya Allah kita akan langsung bahas ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya konsep zakat ini sama juga saya pelajari dulu waktu di IJMI, dan alhamdulillah insya Allah cukup lengkap dan mudah dipahami. Makanya saya langsung akan bahas di sini saja, langsung dari modul materi yang telah saya dapatkan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep zakat dalam Islam dan implementasinya pada masa modern. Nah, kita langsung masuk kepada konsep zakat dalam Islam. Pengertian zakat. Nah, zakat ini secara bahasa berarti yaitu berasal dari zakat az-zaka yuzaki ya, yang berarti adalah suci atau kesucian, atau dalam kata lain itu adalah keberkahan ya. Itu menurut lughatnya, menurut bahasa. Sedangkan zakat secara istilah adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya ya, untuk diserahkan kepada golongan-golongan orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, adapun ukuran-ukurannya itu ada 2,5%, ya, ada 5%, ada 10%, dan ada 20%. Nah, sedangkan harta yang wajib dizakati pada masa Nabi Muhammad SAW itu ada binatang ternak, ya, terus emas, perak, pertanian, perdagangan, barang tambang, dan rikas. Itu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan yang menerima zakat yaitu ada fakir, miskin, amil, zakat, mu'allafah, ya, orang yang masuk Islam, mu'allaf, riqab, orang yang orang yang punya hutang gitu kan, gharim, terus fi sabilillah dan ibnu sabil. Nah, itu semua yang berhak menerima zakat. Ya, kalau fakir itu kita ketahui bersama bahwa fakir adalah itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai rezeki yang cukup untuk kehidupan sehari-hari. Itu fakir gitu kan. Kalau miskin ini ada orang yang namanya miskin, itu adalah orang yang mempunyai pekerjaan. Nah, hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Contoh, kalau kebutuhan seharinya 10.000, sedangkan dia cuma dapat 5.000 sehari, maka dia termasuk orang yang miskin. Terus amil zakat. Nah, amil ini itu adalah para petugas zakat. Ya, amilin. Nah, terus mu'allafah qulubuhum, itu mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, di sini mereka juga dapat sebagai harta waris. Kenapa? Untuk menghibur hati mereka, gitu kan, supaya mereka tahu bahwa Islam itu memang agama yang maha pemurah, agama yang saling memberi, agama aman dan damai dan sebagainya. Buktinya ketika mereka masuk Islam, mereka langsung mendapatkan harta zakat. Terus riqab, abid ya, mereka dapat juga. Terus gharim, orang yang punya hutang, gitu kan. Terus fisabilillah. Nah, ini orang yang jihad atau orang yang ada dalam jihad gitu kan, atau orang yang sedang dalam berdakwah. Terus ibnu sabil. Nah, ini para musafir. Nah, artian ketika dia tidak punya
bekal untuk musafirnya lagi, nah itu boleh minta zakat kepada pemerintah setempat gitu kan, untuk perjalanannya lagi, seperti itu. Nah Islam itu sangat mengatur dalam segi hal ini, itu sangat detail sekali gitu kan, sampai orang musafir juga yang datang dari jauh mereka berhak menerima harta zakat dari pemerintah setempat. Nah itu pengertian zakat sama yang berhak menerima zakat ya. Terus sekarang landasan kewajiban zakat. Ayat Al-Quran. Di sini ayat Al-Quran diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus sholata wa atuz zakah wa amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Nah itu. Terus ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Terus innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Nah ini dalil-dalil tentang wajibnya zakat ya. Ini bisa dilihat saja di Al-Quran untuk arti dan sebagainya. Terus itu Al-Quran ya. Namun kita bisa lihat salah satu dalilnya ya. Contoh ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, keluarkanlah dari sesuatu yang baik yang telah engkau kerjakan, dan dari sesuatu yang telah dikeluarkan dari kami kepada kalian minal ardi dari bumi, dan artian ya harta tambang gitu kan, itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Kamu min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim, ini juga sama ya, ayat untuk memerintahkan mengeluarkan zakat. Nah nama shadaqatul fuqara il masakin. Nah ini itu dalil tentang hak-hak yang menerima zakat. Ini ada fakir, miskin, amirin, mu'allafati qulubuhum, mu'allafnya, wa fir riqabi, abid, wal gharimin, dan orang yang punya hutang, wa fil sabilillah, wa ibnis sabil. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Yang kedua, kita bisa ngambil dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini ada beberapa hadis ya. Di antaranya adalah umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asam minni ma lahu wa nafsu illa bihaqihi wa hisabihi 'ala Allahi wa huwa Bukhari wa Muslim fi sahihima. Ini sudah ada hadis yang sangat jelas gitu kan, untuk menerangkan wajibnya kita mengeluarkan zakat. Ini yang paling jelas lagi. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ketika kamu bertemu dengan kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk bersyahadat kepada bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Tuhan, dan sungguhnya kami adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ata'u lidzalik, karena sungguhnya mereka itu bertaat kepada hal tersebut. Fa'lamuhum, dan mereka itu sebenarnya tahu gitu kan, annallaha, sungguhnya Allah iftaradu alaihim shadaqah, mewajibkan kepada mereka itu untuk mengeluarkan zakat atau sedekah ya. Tukhadu min agniyaihim fataradu ala fuqaraihim, maka ambillah dari orang-orang yang kayanya dan serahkanlah kepada orang-orang miskinnya. Rawal Bukhari fi sahih. Ini dari hadis riwayat Imam Bukhari ya, yang sangat jelas sekali mewajibkan untuk mengeluarkan zakat ya. Terus selanjutnya 3 ijma ulama. Nah dalam ijma ulama, seluruh ulama sepakat, tidak ada yang tidak sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib ya. Terus selanjutnya kedudukan zakat dalam Islam. Nah zakat dalam rukun Islam yang ketiga
dan salah satu pilar bangunan yang agung berdasarkan diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'iz zakah." Jadi Islam itu dibangun atas 5 pilar. Nah, atau 5 pilar bangunan ya. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat shaum Ramadan, yang kelima hajjul bait, 5 haji ke Baitullah, liman istata'a ilaihi sabila, untuk orang yang mampu melaksanakannya. Itu yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah menunaikan zakat dan perintah melaksanakan salat di 28 tempat dalam Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa memang zakat itu merupakan sesuatu yang urgen. Sampai Allah memerintahkan menyandingkan sholat dengan zakat itu 28 kali gitu dalam Al-Quran, Masya Allah ya. Aqimus sholah wa atuz zakah, selalu seperti itu. Aqimus sholah wa atuz zakah, banyakannya. Terus selanjutnya tujuan zakat. Oh ya, maaf, yang ketiga, Islam memberikan hukuman yang keras terhadap orang yang tidak mau membayar zakat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, balasan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu sangat berat sekali. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau ketika ada orang Islam waktu itu tidak membayar zakat, langsung siap untuk memeranginya. Ya, saking penting dan wajibnya mengeluarkan zakat. Terus yang keempat, tujuan zakatnya. Apa tujuan zakat itu? Tujuan zakat itu beda-beda. Ada untuk muzaki, ada untuk mustahik atau penerima, dan untuk masyarakat. Nah, tujuan zakat yang pertama yaitu untuk muzaki. Apa saja sih? Yang pertama, membuktikan penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mensyukuri nikmat Allah dengan menunaikan zakat atas nikmat yang dilimpahkan sebagai karunia kepada umat muslim. Ya. Yang ketiga, zakat menyucikan muzaki dari dosa-dosa. Dan yang keempat, zakat memberikan muzaki dari sifat bakhil dan kikir. Yang kelima, zakat membersihkan harta yang dizakati. Yang keenam, muzaki mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bagi muzaki. Terus bagi mustahik, apa saja? Yang pertama, zakat dapat membersihkan jiwa. Nah, jiwa penerimanya dari sifat iri hati dan benci kepada orang kaya. Nah, ketika ada orang miskin itu menerima zakat dari orang kaya, maka mereka akan hilanglah rasa bencinya pada orang kaya gitu. Ternyata orang kaya itu baik, mendermawakan hartanya, mengeluarkan zakatnya untuk kita, gitu kan. Pasti bakal berpikiran seperti itu. Berbeda kalau seandainya orang kaya itu tidak mau mengeluarkan zakat, pasti orang miskin bakal bilang, kenapa dia orang kaya, hartanya banyak tapi tidak pernah mengeluarkan zakat, itu kan. Pasti banyak ada rasa dengki, rasa iri dan sebagainya, bahkan mungkin ada niat untuk mencuri dari orang tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, zakat dapat membantu dan menghibur orang miskin dalam memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan imateri. Nah, ini sudah jelas nih ya, secara material kita bisa lihat zakat itu dapat apa? Membantu orang miskin, menghibur hatinya dan memenuhi kebutuhannya. Gitu. Tadinya orang miskin yang tidak punya dan tidak bisa makan, bahkan tidak punya uang untuk membeli beras dan sebagainya, tapi dengan adanya zakat, alhamdulillah mereka bisa terhibur gitu kan, dan mereka juga kebutuhannya bisa terpenuhi. Nah, itu 2 manfaat bagi penerima zakat atau mustahik. Selanjutnya, manfaat zakat bagi masyarakat apa saja? Yang pertama, zakat dapat mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial. Ya. Kenapa? Karena dengan zakat itu akan timbul nanti, Masya Allah, ketika orang kaya memberikan zakat kepada orang miskin, kan nanti akan timbul solidaritas di antara mereka. Ya, bahkan orang miskin pun akan ada sifat sifat menghormati pada orang kaya, karena orang kaya telah memberikan sebagian hartanya untuk orang miskin, seperti itu. Begitupun sebaliknya, orang kaya akan mempunyai rasa puas dalam hatinya
gitu kan, menghilangkan rasa bakhil, menghilangkan rasa kikir dan sebagainya, sehingga ketika melihat orang miskin itu rasa iba dan kasihan datang dalam hati mereka. Terus yang kedua, zakat dapat memperkecil kesenjangan masyarakat. Nah ini sudah jelas ya. Bahkan dengan zakat itu, yang ketiga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Nah ketika zakat secara keseluruhan ini ya, itu semua orang kaya atau perusahaan dan sebagainya, mereka mengeluarkan zakat dan dikelola dengan baik dan digunakan oleh orang-orang berhak menerima zakat itu, digunakan sebagai modal pertumbuhan ekonomi, maka nanti yang tadinya umat miskin bakal menjadi muzaki lagi, gitu kan ya. Jadi seperti itulah, dibantu orang miskin untuk perekonomian, akhirnya mereka bisa dagang, akhirnya mereka bisa membuka usaha dan sebagainya. Seperti itu manfaat zakat. Bahkan kalau kita lihat Indonesia itu, sumber pendapatan zakat itu sebenarnya sangat banyak gitu kan, kalau kita kelola dengan baik, sebaik-baiknya. Dan bahkan menurut saya tidak akan adanya umat Islam yang miskin ketika zakat dikelola dengan baik, karena pasti bakal banyak perusahaan. Coba lihat di kita, berapa persen perusahaan di Indonesia yang mengeluarkan zakatnya? Mungkin hanya sekitar 10% dari semuanya. Tapi kalau mereka semuanya mengeluarkan, Masya Allah, itu akan tersedia lebih banyak gitu kan. Dan orang Indonesia tidak akan kelaparan hanya dengan zakatnya. Apalagi kalau kita dengan hal-hal yang lainnya, itu bakal lebih menambah lagi pertumbuhan ekonomi kita. Terus selanjutnya yaitu syarat umum wajib zakat ya. Nah syarat zakat ada apa saja sih? Yang pertama yaitu Islam. Jadi orang kafir tidak sah zakatnya. Yang kedua, akil dan balik. Berarti orang yang belum balik, yang belum berakal, itu tidak sah zakatnya. Ya. Yang ketiga, merdeka. Berarti abid tidak sah zakatnya. Gitu ya. Yang ini maksud di sini mungkin zakat mal ya. Kalau zakat fitrah kan semuanya yang lahir, dimulai yang lahir ya, sampai pokoknya yang hidup lah, itu yang pernah mengalami bulan Ramadan, mereka semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah ya, dengan ukuran 2,5 kilo. Terus syarat wajib dalam harta wajib zakat ya. Nah ini syarat wajibnya dalam harta wajib zakat apa saja? Yang pertama yaitu harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Nah, jadi kalau seandainya dengan cara yang haram seperti mencuri dan sebagainya, itu tidak sah. Tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang kedua, harta tersebut harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Nah, maksud harta yang berkembang di sini itu adalah harta tersebut itu bisa dimanfaatkan gitu kan. Contoh, kalau kita seandainya punya emas nih, emas ini kalau kita manfaatkan itu bisa menghasilkan kembali gitu kan. Atau kita punya uang, itu bisa dihasilkan kembali. Terus yang ketiga, harta tersebut adalah milik penuh. Itu harta yang dibawa kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. Nah, harta ini milik kita semua gitu, dalam artian bukan milik orang lain gitu yang dipegang kita itu. Meskipun contohnya kita punya 100 juta tapi punya orang lain, tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang keempat, harta yang dizakati telah mencapai nisab. Nanti kita lihat nisabnya berapa. Intinya kalau belum mencapai nisab itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Seperti kalau seandainya sapi dia ada 40. Ya maaf, sapi di sini ada, contohnya kambing ya, ada 40, maka wajib dikeluarkan 1. Seperti itulah. Terus yang kelima, kepemilikan harta telah mencapai tahun hijriah. Ya, haul. Jadi hartanya ini tuh sudah mencapai haul. Ini selain dari hasil pertanian. Ya, selain dari hasil pertanian. Di perdagangan gitu kan. Kalau pertanian itu langsung. Jadi ketika panen, itu contohnya nih dapat 1 ton. Berarti
wajib zakatnya berapa? 1 kintal gitu kan. Seperti itulah kalau panen. Kalau selain harta itu, maka itu 1 tahun diperhitungannya. Yang keenam, harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. Nah, ini nih yang paling penting juga. Contoh, seandainya kita mempunyai mempunyai beras ya, untuk mempunyai beras lah 1 ton, kan wajib harus zakatnya berapa? 1 kintal gitu kan ya. Berarti 900 mili kita ininya untuk zakat. Nah, ketika seandainya harta kita tersebut 1 ton tersebut memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan pokok kita dan sebagainya, maka itu wajib. Sedangkan kalau seandainya tidak, kurang contohnya kan, tapi tidak mungkin gitu kan. Tapi kalau seandainya kurang, seandainya Allah alam, contohnya anaknya banyak sampai 50 atau berapa gitu kan, sehingga habis, perkiraan bakal habis itu kalau seandainya dikeluarkan zakat, maka itu tidak perlu untuk dizakatkan. Selanjutnya bagian kedua kita akan jelaskan, yaitu macam-macam harta yang wajib dizakati. Nah, yang dimaksud dengan harta atau al-amwal sebagaimana bahasa Al-Quran turun, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sehingga harta di zaman Nabi tercakup di dalam binatang ternak, unta, sapi, kambing, emas dan perak, tanaman dan buah-buahan, gandum, anggur dan kurma, barang dagangan, barang temuan dan barang-barang tambang. Inilah yang menjadikan sebagai ulama tetap berpegang teguh bahwa kewajiban zakat hanya yang ditentukan oleh baginda Nabi. Segala sesuatu yang tidak ditetapkan oleh baginda tidak ada kewajiban bayar zakat. Nah, itu sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa kewajiban zakat itu hanya di barang-barang yang 8 ini. Barang-barang ini saja. Selain itu tidak wajib zakat gitu kan. Itu semua pendapat sebagian ulama. Namun sebagian ulama yang lain melihat bahwa kewajiban zakat pada harta yang ditentukan baginda Nabi Muhammad SAW adalah sebagai wakil pada zamannya. Sehingga menurut mereka harta adalah segala sesuatu yang dikonkret bersifat material yang punya nilai dalam pandangan manusia. Nah, jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwa segala harta itu adalah sesuatu yang bernilai, sifatnya menilai gitu kan, bukan hanya yang 4 hanya yang tadi saya sebutkan gitu, tapi harta itu mencakup semuanya. Pokoknya yang sifatnya material itu adalah harta. Nah, pendapat ini selaras dengan pendapat Imam Hanafiyah yang mengatakan bahwa harta adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut umumnya atau golibnya. Nah, kalau pendapat Hanafiyah, pokoknya yang bersifat harta, semua itu yang menghasilkan pokoknya gitu kan, maka itu wajib dizakati gitu. Nah, pendapat Hanafiyah itu dapat dijadikan sebagai rujukan dalam menentukan harta yang wajib zakat pada masa modern. Oleh karena itu, segala harta yang konkret yang belum ada contohnya di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi dalam perkembangan perekonomian modern sangat berharga dan bernilai, maka dianggap sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila memenuhi syarat-syaratnya. Nah, jadi ini sebagai rujukan kita pada zaman sekarang gitu ya, zaman modern ini, karena sifat harta zaman sekarang itu sudah berbeda dengan harta-harta yang lalu gitu kan. Kalau harta yang ditentukan oleh Nabi Muhammad itu sudah jelas wajib dikeluarkannya gitu. Sedangkan zaman sekarang ini banyak bentuk harta itu. Ada bentuknya sifatnya surat berharga, ada bentuknya sifatnya saham dan sebagainya gitu kan. Nah, itu semua pendapat Hanafiyah itu harus wajib dizakati. Nah, makanya kenapa sekarang ulama-ulama lebih mengambil pendapat yang ini gitu kan, soalnya mengurung pada semua gitu kan. Pendapat Syafi'iyah juga diambil, pendapat yang lainnya juga diambil, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu zakat binatang ternak ya. Binatang ternak. Nah, binatang ternak yang wajib zakati adalah unta, sapi, dan kambing. Nah, itu juga apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalilnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW, fil ibili sodaqatuha, wa fil ghanami sodaqatuha, wa fil baqari sodaqatuha,
Dalam unta ada sedekahnya, ada zakatnya. Dalam gonam ada sedekahnya juga, ada zakatnya juga. Wafil bakori ada zakatnya juga. Nah, syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama yaitu mencapai nisab. Nah, nisabnya nanti kita akan lihat berapa ya. Terus yang kedua, telah melewati 1 tahun. Nah, jadi kalau seandainya belum 1 tahun nih, walaupun udah nisab, itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang ketiga, digembalakan di tempat pengembalaan umum. Nah, dalam artian si tempat gembalanya ini itu bukan tempat khusus gitu kan. Jadi bebas siapapun di sana halal untuk digembalakan. Nah, bagaimana kalau seandainya kita disimpan di kandang, terus kita kasih makan dan sebagainya? Nah, itu tidak wajib zakat. Soalnya itu bukan digembalakan umum gitu kan. Tapi kita sendiri yang memberikan makan dan sebagainya. Yang keempat, tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi atau dipekerjakan. Nah, ini contohnya kita nih punya kambing 40 ya, tapi sama kita tidak dipekerjakan, atau maka itu wajib dizakati. Tapi kalau seandainya kita dipekerjakan semuanya nih untuk membajak sawah contohnya, berapa sawah yang dipekerjakan, nah maka itu tidak wajib dikeluarkan zakat walaupun sudah mencapai nisab. Nah, terus binatang ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing. Nah, nisabnya apa saja? Nah, ini pertama unta. Unta itu menurut pendapat ijma ulama yang pertama, unta dari 5 sampai 9 itu wajib zakatnya 1 kambing. Ya. Terus unta 10 sampai 14 itu wajib zakatnya 2 kambing. Yang ketiga 15 sampai 19 itu wajib zakatnya 3 kambing. Keempat 20 sampai 24 itu wajib zakatnya 4 kambing. Yang terus 25 sampai 35 itu wajib zakatnya 1 bintu mahduh. Apa itu? Yaitu unta yang usianya setahun menginjak tahun kedua. Ya, itu dinamakan unta bintu mahduh. Itu bintu mahad sama ya. Yang keenam yaitu nisab unta dari 36 sampai 45. Nah, itu wajib zakatnya 1 unta bintu labun. Itu apa? Unta yang usianya 2 tahun menginjak tahun ketiga. Terus kalau dari 46 sampai 60 itu wajib zakatnya 1 hikoh, yaitu unta yang usianya 3 tahun menginjak tahun keempat. Terus yang ke-8 61 sampai 75 wajib zakatnya 1 unta jazaah, ya, yaitu unta yang usianya 4 tahun menginjak tahun kelima. Terus yang selanjutnya 76 sampai 90 yaitu zakatnya 2 unta bintu labun. Dari 91 sampai 120 zakatnya 2 hikoh, ya. Nah, apabila lebih dari 120 ekor unta, maka wajib zakatnya adalah setiap 40 bintu labun dan setiap 50 hikoh. Nah, contohnya nih 120 tambah 40 berapa? 160. Kalau 160 berarti wajib zakatnya tinggal ditambah bintu labun. Tapi kalau seandainya 50 nambahnya jadi 170 nih, maka tambahnya 1 hikoh ditambahkan lagi, gitu kan. Contohnya nih kan 120 itu 2 hikoh kan, 2. Nah, ketika jadi 160 maka zakatnya itu tambah 1 bintu labun, berarti 2 hikoh plus 1 bintu labun, ya. Terus kalau seandainya setiap 50, nah contohnya 120 tambah 50 berapa? 170. Nah, kalau 170 berarti berapa? Berarti tambah 1 hikoh lagi, berarti jadi 3 hikoh di sini, ya, seperti itu. Apabila kurang 10 tidak wajib mengeluarkan zakat. Nah, kalau seandainya dari kurang dari 10 maka tidak wajib dikeluarkan zakat, ya. Nah, itu unta. Selanjutnya
sapi. Kalau sapi berapa? Nah, nisab sapi nih 30. Kalau 30 sampai 39 wajibnya itu satu abi, yaitu sapi yang usianya setahun. Ya. Kalau kita punya sapi 40 sampai 59, maka wajib zakatnya musinah. Ya, satu unta musinah yaitu sapi yang usianya 2 tahun. Nah, nisab sapi atau kerbau adalah setiap 30 ekor betabi. Dan setiap 40 ekor musinah. Jadi kalau 40 nih. Kalau 30 ya. 30, 60. Itu kan berarti tabi. Tapi kalau 40 terus 80 terus 120 berarti itu musinah yang dikeluarkan. Itu sapi ya atau kerbau. Terus adapun nisab kadar kambing, wajib zakatnya saya ijma ulama yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika ada 40 120 maka wajib zakatnya 1 kambing. Ketika 121 sampai 200 2 kambing. 201 sampai 399 3 kambing. 400 sampai 499 zakatnya 4 kambing. Dan seterusnya, setiap 100 ekor kambing wajib 1 ekor. Nah, contohnya nambah nih 100. Terus jadi 500, ya 500 ke 600 berarti tambah 1 ekor. Jadi 6 kambing gitu kan, 5 kambing dan sebagainya. Seperti itulah ya. Itu kewajiban zakat unta, sapi dan kambing. Nah, seperti itu. Nah, itulah teman-teman ya untuk pembahasan kita kali ini. Tadi kita sudah bahas semuanya ya sampai mungkin nisab zakat hewan ternak ya. Nah, insya Allah mungkin untuk selanjutnya kita akan bahas tentang nisab zakat pertanian. Nah, bagaimana nanti nisab zakat pertanian? Tapi ikuti video saya ya. Oh ya, dan jangan lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.